Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan bahas soal fitur di Extraordinary CBT versi Rosetta dengan nomor versi 450 Rosetta Release, yang mana versi ini sebetulnya nggak ada bug fix atau isu yang kita coba perbaiki ya. Dan di sini kita akan membuat fondasi utama di dalam AI assistant kita di dalam aplikasi ini. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada tombol yang namanya EXO AI Assistant, saya sempat ragu sebetulnya ini kalau pakai ini apakah tidak membuat sekolah atau ya mungkin sekolah ya merasa kok harus bayar ke OpenAI. Tapi ternyata setelah saya cek, eh, costly tetap murah, cukup murah, dan dengan hadirnya DeepSeek itu bisa benefit lebih 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 baik lagi gitu ya. Kita bisa dua provider sekarang dengan API yang sama. Jadi nanti kalau misalnya bisa pakai DeepSeek kedepannya itu oke banget. Dan kalaupun kita gak mau bayar gitu untuk pakai model kita, dengan adanya DeepSeek ini yang mana kita bisa running modelnya di dalam Ollama kita dan di server kita, itu cukup oke ya. Jadi kita nggak perlu lagi bayar pakai OpenAI. Itu kedepannya fiturnya. Cuman saya membuat fondasi di sini bahwa kita melahirkan AI assistant di aplikasi kita. Ya, intinya gitu. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini EXO AI Assistant ini tentu aja perlu key dari OpenAI tentu aja, dan sama ya key-nya seperti sebelumnya ketika kita mau melakukan pengecekan koreksi SI pakai AI ya. Jadi di sini isinya adalah knowledge base. Kalau teman-teman punya pertanyaan kayak misalnya gimana cara cara buat data siswa gitu ya. Nah, nih. Nanti dia akan beritahu caranya gimana gitu ya. Misalnya di sini. Nah, ada tombol ke menu ke master, submenu peserta, tombol tambah peserta gitu ya. Ini data-datanya. Bahkan kalaupun kalau mau teman-teman bertanya lebih dalam gitu, bisa email aja ke info@extraordinary.com atau ke Telegram yang mungkin bisa lebih cepat ya dijawabnya di grup pastinya. Kalau di pribadi saya, kalau di japri ke saya rasa saya jarang ngelihat Telegram juga, kadang kalau di weekend aja ngelihat atau malam gitu. Misalnya di sini saya mau ngeliat nih, kenapa ya jadwal saya tidak muncul di peserta gitu ya. Tanya nih, kenapa ya kok jadwalnya nggak muncul di peserta gitu. Nah, ini dia akan memberitahu jawabannya apa, kayak pastikan statusnya, tanggal waktunya, target pesertanya, pengaturan grupnya gitu ya. Apa itu grup? Apa itu grup? Nah, kita bisa lihat di sini. Kayak, nah, hal yang begini kita bisa tanyakan di dalam EXO. Termasuk soal seperti ini, berapa total siswa di sini gitu ya. Kita bisa lihat di sini menggunakan prompt kayak, nah ini ada 2 orang. Jadi kalau kita lihat di master peserta nih, memang ada 2 orang gitu. Lalu saya tanya di sini misalnya, siapa Senandika? Siapa siapa Senandika? Jangan deh, ini Senandika Selesa. Nah, ini. Nah, dia juga akan memberitahu soal ini. Nah, misalnya kayak gini, dia muncul informasi seperti ini. Peserta nama Sandika memiliki informasi nomor ujiannya berapa. Ini sebetulnya nanti saya berencana untuk ability kayak gini. Sebetulnya sekarang cuma ada 2 ability sih tadi. Untuk tanya total, lalu nanyain dari nama peserta ujiannya tuh kayak gimana gitu. Berapa nomor ujiannya? Nah, misalnya saya tanya nih. Kan ada di sini sebetulnya ya. Nah, dikasih tahu jawabannya. Nah, jadi kayak gini, ability yang seperti ini akan terus bertambah setiap setiap mungkin setiap ada update lah tentu aja ya. Dan bisa teman-teman tambahin aja di dalam inputan ya, yang di Telegram itu saran update itu bisa aja taruh di sana.
Tapi yang jelas untuk menambah ability di sini saya nanti nggak diperlukan update aplikasi ya, yang jelas itu karena saya hanya perlu menambahkan data di dalam database kita untuk melakukan aksi-aksi itu. Dan tentu ini perlu AI kita ya untuk dikoneksi ke GPT atau OpenAI. Nah, yang kedua, teman-teman lihat di sini di grup di persiapan ada bank soal ya di sini misalnya mana ya bank soal misalnya gini deh. Nah, ini. Saya di sini ada AI assistant juga, cuman kecil. Sekarang baru ada satu instruksi yang diaktifkan yaitu buatkan saya 8 soal bebas atau tipe tentang IPA kriterianya biologi kelas 10 SMA gitu ya. Nah, ini bisa. Jadi dia akan mencoba untuk membuatkan soalnya, tapi bukan cuma itu ya. Dia juga akan menyimpan langsung ke dalam aplikasi kita, ke CBT kita ini. Nah, berhasil kalau kita refresh di sini ada muncul 8 ya, 8 data. Kalau kita lihat di sini, nah muncul langsung datanya. Jadi memang hasilnya seperti ini aplikasi kita. Sekarang ada dua itu ya, kita bisa nanti untuk melakukan generate sesuatu, lalu juga kalau yang ini sih kita perlu update dari aplikasi ya. Tapi untuk aksi-aksi kayak berapa sih kira-kira rata-rata nilai ujian peserta di event A gitu ya, itu bisa di insert nanti tanpa melakukan update ya. Jadi itu stay tune aja. Lalu di sini saya belum sempat bikin tutorial cara insert ChatGPT kita ya. Itu sebetulnya gampang aja. Gitu tinggal pergi ke platform OpenAI ya. Kalau teman-teman lihat di sini namanya platform.openai.com. Itu bisa pergi ke setting di sini nih. Jadi kalau teman-teman ada di sini di playground, perginya ke setting ini. Lalu klik yang billing. Nah, billing lalu tinggal add to credit balance ya. Jadi nah ini perlu kartu kredit ya. Saya kemarin tuh terakhir kali ngisi tuh $5 dan sekarang belum habis tuh. Bahkan saya udah nyoba buat insert knowledge base knowledge itu juga tetap di angka $4,59 itu harusnya cheap ya, murah. Nah, bisa ditambah ini lalu continue aja dan masuk gitu. Nah, terus dapat API key-nya di mana? API key-nya tuh di sini ya, di project API key. Nah, di sini. Harusnya di sini ya, tapi kenapa punya saya nggak ada nih? Tinggal create new secret key ya. Tinggal misalnya bebas aja, misalnya key gitu. Apa aja. Bebas aja gitu. Nah, gini. Create secret key misalnya. Udah dapat di copy aja. Nah, di copy terus ditaruh di sini di file.env kita. Nah, nih jangan lupa ini belum ada ya, belum rilis. Jangan lupa di sini tinggal ditempel aja ya kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi OpenAI aktifnya di true kan, lalu OpenAI access key-nya diisi dengan yang ada di sini gitu. Jadi seperti itu. Semoga nanti ke depannya aplikasi ini bisa memperdayakan AI lebih banyak dan bisa membantu kita lebih gampang gitu ya. Itu aja mungkin semuanya. Thank you.